akan membongkar isu Kristen progresif dari sisi historisnya. Nah, di dalam sejarah, pola pikir manusia itu sebenarnya ada semacam kayak fase-fasenya gitu. Jadi ada pergeseran dari masa ke masa. Pada awal Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, yang jadi patokan kebenaran itu adalah pengajaran rasul-rasul. Ya tentunya itu adalah dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri kepada rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul menjadi patokan tertinggi. Segala sesuatu dilihatin dari pengajaran rasul-rasul. Akan tetapi setelah Kaisar Konstantinus menjadi Kristen, dia merubah wajah kekristenan dan dia membuat satu institusi gerejani dan kemudian tradisi gereja menjadi patokan tertinggi. Terus terang dalam hal ini, kebenaran Alkitabiah itu menjadi seperti secondary, seperti nomor 2. Kan pemimpin gereja mengatakan demikian. Kan gereja bilang begini, para pastor dan lain sebagainya menjadi patokan apa itu kebenaran. Nah, di dalam masa tradisi gereja itu menjadi patokan utama kebenaran, itu disebut justru adalah masa ke-8, di mana ilmu pengetahuan dan semua perkembangan itu seperti ditekan gitu loh. Kita tahu seperti kasus Galileo yang mengatakan bahwa matahari lah pusat, bukan bumi dan lain sebagainya, dia akhirnya dihukum mati. Tidak ada perkembangan teknologi terlalu banyak pada masa itu. Orang-orang kemudian memberontak terhadap situasi ini dan kemudian mulailah masuk ke dalam masa modern. Sekarang patokan terbarunya adalah ilmu pengetahuan atau rasionalitas manusia. Mereka bilang, we can create a better world. Kita bisa bikin dunia ini lebih baik karena kita punya kemampuan ya sebagai manusia dengan otak kita dan lain sebagainya. Tetapi selama beberapa ratus tahun masa modernisme ini dimulai dengan adanya industrialisasi ya, ditemukannya mesin cetak dan segala macam. Tetapi kemudian manusia generasi berikutnya menjadi kecewa lagi dengan modernisme karena mereka bilang, gak terbukti tuh ilmu pengetahuan kalian bikin dunia lebih baik. Kalian malah bikin senjata untuk membunuh orang. Ada 2 perang dunia. Di awal sekali abad 20 mereka bikin kapal Titanic itu kan, yang mereka bilang Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan, ya akhirnya malah tenggelam di pelayaran perdananya. Jadi orang menjadi kecewa. Mulai tahun 70-an muncullah yang namanya postmodernisme, yaitu orang yang tidak percaya pada modernisme, tidak percaya pada rasionalitas manusia. Tapi cilakanya, mereka juga tidak percaya dengan 2 patokan sebelumnya. Mereka tidak percaya pada tradisi gereja, tidak percaya juga kepada pengajaran biblikal rasul-rasul. Jadi sementara 3 fase sebelumnya itu ada patokannya masing-masing, postmodern ini cilakanya tidak punya patokan sama sekali. Sekarang mereka justru ingin mengatakan, saya tidak mau itu semua. Sekarang kita bisa menyimpulkan kebenaran itu apa, realita itu apa, berdasarkan interpretasi kita masing-masing. Sejak itu muncullah generasi yang skeptis terhadap yang namanya otoritas, skeptis terhadap yang namanya pemimpin, skeptis terhadap yang namanya standar-standar kebenaran. Di sini menjadi subur pemikiran-pemikiran yang relatif. Dan mereka kemudian bikin teori-teori tentang bagaimana bumi ini ada, tentang alam semesta, tentang gender, tentang bahkan kekristenan itu sendiri. Mereka berusaha mendekonstruksi pemahaman historis tradisional sebelumnya terhadap kekristenan, terhadap Alkitab. Menurut saya, yang namanya relativisme ini, bahwa tidak ada patokan universal terhadap kebenaran, itu adalah salah satu yang paling destruktif di antara isme-isme yang lain. Namun, yang namanya Kristen progresif, bisa-bisa mereka lebih berbahaya lagi, karena mereka muncul dari dalam. Seakan-akan mereka dari percaya Alkitab menjadi tidak percaya Alkitab absolut. Bagi generasi muda yang skeptis saat ini, itu menjadi seperti menarik. Pemahaman seperti ini bisa membawa keluar banyak kaum muda kita. Saya harap ini menjadi salah satu pembekalan dalam kita memahami isu Kristen progresif yang baru-baru ini banyak dibahas.